Desa Lamatiriatang adalah desa yang terletak di ibu kota Kecamatan Bulupodo. Desa Lamatiriatang ini terbentuk pada tahun 1975. Pemberian nama Lamati Riatang berasal dari kerajaan Lamati yang pada dasarnya di Kabupaten Sinjai pernah ada kerajaan besar yaitu Tondong, Lamati, dan Bulo-Bulo. Pada awalnya, Desa Lamati Riatang membawahi 7 dusun yang masing-masing dipimpin oleh kepala dusun yaitu Dusun Sahodi, Dusun Saharu, Dusun Barang, Dusun Cendrana, Dusun Satengah, Dusun Bulu-Bulu, dan Dusun Bulu Lohe. Setelah melewati berbagai hal dan proses pemekaran yang sesuai aturan hukum yang berlaku dimulai penentuan nama desa, pembagian kekayaan desa, dan lain-lain. Akhirnya pada tahun 1985, Lamati Riatang resmi dimekarkan menjadi 2 desa, yakni desa pecahannya bernama Desa Bulu Telue sampai sekarang. Kemudian pada tahun 2007, Desa Lamati Riatang kembali mengalami pemekaran yang sampai sekarang disebut Desa Lapa Cindrana. Adapun sarana dari Desa Lamati Riatang salah satunya yaitu kedua, sarana perdagangan dan jasa berupa bengkel, warung, pasar, dan usaha jasa lainnya. Ketiga, sarana pendidikan. Dan keempat, sarana peribadatan.
Adapun potensi wisata di Desa Lamati Riatang yaitu air terjun Lamati Riatang dan wisata ternak Bukit Tonroe. Air terjun Lamati Riatang merupakan salah satu objek wisata di Kabupaten Sinjai yang menawarkan kesegaran dan pemandangan alam yang indah. Permandian air terjun ini berada di Dusun Sahodi, Desa Lamati Riatang, Kecamatan Bulupodo, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Di akhir pekan, warga dari berbagai daerah di Sinjai berdatangan memadati kawasan air terjun. Selain melihat pemandangan alam, wisatawan pun dapat berenang sambil menikmati kesegaran air yang dapat menambah keseruan liburan. Air terjun Lamati Riatang memiliki ketinggian kurang lebih 15 meter dengan dua air terjun yang mengalir dari bantaran Sungai Lamati Sinjai. Meski tergolong baru, permandian air terjun ini sudah menjadi favorit dan tujuan utama wisata warga di akhir pekan. Namun permasalahan kondisi existingnya, akses menuju lokasi cukup berat, terutama akses jalan yang masih menggunakan jalan setapak beralas tanah, serta penurunan yang cukup terjal, yang dipenuhi pepohonan dan bebatuan, sehingga pengunjung diharuskan berhati-hati memasuki lokasi wisata. Kurangnya perhatian dari pemerintah, sehingga objek wisata air terjun ini yang dulunya terkenal dan banyak diminati wisatawan, kini sudah tidak terawat lagi dan kurang pengunjung. Padahal ketika dikembangkan akan berdampak positif pada perekonomian desa. Peranan pemerintah daerah dalam perbaikan infrastruktur masih sangat diperlukan untuk pengembangan lokasi wisata. Saat ini pengelolaan objek wisata air terjun Lamati Riatang masih menggunakan data terbatas dari swadaya masyarakat. Desa Lamati Riatang merupakan salah satu desa yang terletak di ibu kota Kecamatan Bulupodo, Kabupaten Sinjai. Desa yang memiliki jarak tempuh kurang lebih 17 km dari ibu kota Sinjai. Dari letak geografis desa ini sebagian besar adalah daratan, sehingga 90% warganya bekerja sebagai petani dan peternak. Amiruddin AMD, mantan Kepala Desa Lamati Riatang tahun 2022, kemudian mencoba memanfaatkan potensi di Desa Lamati Riatang ini untuk menawarkan konsep peternakan berbasis wisata yang diberi nama Wisata Ternak Bukit Tonroe. Wisata ternak ini dimanfaatkan sebagai bentuk inovasi sesuai dengan potensi yang ada, bahwasanya wisata tidak harus dengan keindahan pantai, namun konsep wisata berbasis edukasi adalah hal yang baru. Warga Desa Lamati Riatang sangat mengapresiasi inovasi pemerintah desa tersebut. Warga Desa Lamati Riatang berharap kedepannya bisa lebih sejahtera. Namun kondisi existing wisata ini sudah tidak terawat, rusak dan tidak dimanfaatkan kembali sebagai tempat wisata. Padahal ketika objek wisata ini dikembangkan dan dijadikan wisata kembali, akan meningkatkan perekonomian desa karena keindahan alam yang ditawarkan, seperti spot foto yang keren, akses jalan yang kurang baik dengan kondisi berlubang dan bebatuan dan cukup terjal, namun akses jalan menuju wisata masih bisa dilewati kendaraan. Perbaikan kembali wisata ternak Bukit Tonroe ini diperlukan peran pemerintah agar bisa ditindaklanjuti dan menjadikan wisata ini menjadi objek wisata Bukit Tonroe agar bisa dimanfaatkan kembali untuk menunjang potensi desa.
perlunya perbaikan dan pengembangan kembali objek wisata air terjun dan Bukit Ternak Tonroe, terkhusus perlunya perhatian pemerintah yang lebih mendalam serta masyarakat aktif dalam pengelolaan kedua wisata ini untuk pemanfaatan potensi desa yang ada, agar desa lebih dikenal di masyarakat luar karena potensi alam yang indah, sehingga dapat menunjang potensi dan peningkatan perekonomian desa.